Pelatih Shin Tae-yong memberikan reaksinya setelah timnas Indonesia U20 gagal lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2023. Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2023 setelah bermain imbang 0-0 dengan Uzbekistan pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Istiqlal, Selasa, 7/3. Hasil imbang itu membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen Grup A di bawah Uzbekistan dan Irak. Indonesia dengan Irak sama-sama mengoleksi 4 poin. Akan tetapi Irak lebih berhak di posisi runner-up lantaran unggul head-to-head selisih gol dari Garuda Nusantara. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengaku bangga dengan penampilan pemainnya melawan Uzbekistan dan juga selama Piala Asia U20 2023. "Saya pikir kami bermain bagus melawan tuan rumah," ujar Shin Tae-yong. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Uzbekistan sudah lolos ke perempat final," ucap Shin Tae-yong menambahkan. Timnas Indonesia U20 meraih 4 poin dari 3 pertandingan Piala Asia U20 2023. Pada pertandingan pertama tim Merah Putih kalah 0-2 dari Irak. Di laga kedua Arhan Fikri dan kawan-kawan bangkit dengan menang 1-0 atas Suriah. Timnas Indonesia U20 sejatinya tampil bagus pada pertandingan penentuan dengan menahan Uzbekistan 0-0. Hanya saja hasil itu tidak cukup meloloskan Indonesia U20 setelah pada laga lain Irak ditahan Suriah 1-1. Selama laga Indonesia bisa dikatakan minim peluang. Uzbekistan langsung mendapatkan peluang pada awal-awal babak pertama, tepatnya menit keempat. Namun tembakan Abu Bakir Ashurov dari sisi kiri kotak penalti bisa diselamatkan kiper Dava Fasha. 4 menit berselang giliran Polat Hoja Koldorhonov yang melepaskan tembakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Lagi-lagi bisa diamankan Dava. Indonesia U20 mencoba membalas serangan Uzbekistan lewat percobaan Hugo Samir pada menit ke-15. Hanya saja tendangan kaki kiri Hugo dari luar kotak penalti masih melenceng. Sundulan Abosbek Faizullah pada menit ke-21 di blok pertahanan Indonesia. Dava Fasha kembali membuat penyelamatan pada menit ke-30 dengan menggagalkan tendangan Saidaf Zalhon Ahorov dari tengah kotak penalti. Uzbekistan hampir unggul menjelang turun minum, jika saja tendangan Javohir Utamurodov tidak melebar tipis di sisi kanan. Pada awal babak kedua Indonesia U20 masih bermain solid. Di luar pertahanan yang rapi, Garuda Nusantara juga menyerang dengan kompak. Pada menit ke-54 sundulan Muhammad Ferrari dari sudut sempit yang memanfaatkan operan Robi Darwis ditepis kiper Otabek Boymurodov. Tendangan Polat Hoja Koldorhonov pada menit ke-70 terlalu lemah, Dava tidak kesulitan menangkap bola. Pemain-pemain Indonesia U20 mudah kehilangan bola pada babak kedua. Akhirnya transisi dari bertahan ke menyerang kerap gagal. Sebaliknya, Uzbekistan lebih mendominasi permainan karena dengan nyaman mengalirkan bola ke sejumlah sisi, sementara Indonesia U20 fokus dalam bertahan. Pemain pengganti Abdirahmatov Zafar Murad melepaskan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti pada menit ke-73, namun menyamping tipis di sisi kanan. Percobaan dari Hoki Caraka dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti pada menit ke-81 masih di blok pertahanan Uzbekistan. Rahmanoliv Umarali hampir membuat Uzbekistan unggul pada menit ke-83 setelah tendangannya dari luar kotak penalti yang lebih dahulu membentur pemain Indonesia mengenai mistar gawang. Penyelamatan gemilang dibuat Dava Fasha pada menit ke-90+1. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Indonesia U20 tahan imbang Uzbekistan 0-0. Akan tetapi Indonesia U20 gagal ke perempat final Piala Asia U20 karena kalah head-to-head selisih gol dengan Irak.